warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Lutfiana, NIM 18622011269. Pada kesempatan kali ini di matkul teori akuntansi, saya akan coba menjelaskan mengenai signaling theory. Yuk kita simak di video selanjutnya ya. Mengambil keputusan dalam investasi itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nah, dibutuhkan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Salah satu hal yang dapat diupayakan adalah mempelajari signaling theory ini. Nah, secara prinsip, signaling theory ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh investor, emiten atau pemerintah yang nantinya keputusan tersebut akan memberikan sinyal kepada para user atau para pengguna pasar akan kecenderungan atau tren di masa yang akan datang. Pada dasarnya, signaling theory ini merupakan teori yang menggambarkan alasan perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan ke bagian eksternal. Nah, tindakan ini diambil pihak manajemen untuk memberikan petunjuk kepada para calon investor. Lalu, jika menurut Ross tahun 1977, teori ini mengemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memberikan informasi yang lebih baik kepada calon para investor. Adanya informasi merupakan informasi baik atau berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, dan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi para pebisnis atau para investor untuk mengetahui keadaan perusahaan baik di masa kini, masa lalu maupun prospek kerja perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Nah, informasi yang diperlukan ini harus bersifat akurat, relevan, tepat waktu, serta lengkap. Dan ini adalah hal-hal yang diperlukan para investor untuk menganalisis keputusan investasi di pasar modal, yaitu menurut Avinanda tahun 2015. Lalu untuk selanjutnya ada beberapa hal juga yang menyebabkan perusahaan menggambarkan atau memberikan informasi laporan keuangannya terhadap pihak eksternal, yaitu adanya atau terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Nah, tentunya hal ini terjadi karena perusahaan mengetahui bagaimana prospek manajemennya di masa yang akan mendatang dibandingkan investor maupun kreditor yang merupakan pihak luar. Nah, disinformasi ini yang dialami oleh pihak luar membuat mereka bersifat protektif dengan menawarkan harga lebih rendah ke perusahaan. Dan oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan harganya dengan mengurangi informasi asimetri terhadap pihak luar. Adapun salah satu caranya yaitu adalah memberikan signal tertentu. Nah, ketika semua informasi itu sudah disampaikan, maka informasi tersebut akan diterima oleh semua pelaku pasar, baik sinyal baik maupun sinyal tidak baik atau sinyal buruk. Nah, pengumuman tersebut juga merupakan informasi yang penting bagi para investor untuk melakukan atau untuk pengambilan keputusan berikutnya. Informasi yang diterima yaitu sangat amat berpengaruh terhadap perdagangan saham. Jika informasinya itu memberikan sinyal yang bagus atau good news, itu di mana perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang. Dengan demikian, para investor akan tertarik untuk melakukan transaksi perdagangan saham pada perusahaan yang bersangkutan. Dan hal ini merupakan salah satu reaksi pasar yang tercermin dalam perubahan perdagangan. Dan jika informasi yang diterima itu tidak bagus, yaitu akan sebaliknya. Signaling theory ini memiliki keterkaitan terhadap variabel ukuran perusahaan. Nah, jika perusahaan besar itu mengalami perkembangan sehingga memberikan sinyal baik kepada pihak eksternal, sehingga pihak eksternal yaitu para investor memberikan respon positif terhadap perusahaan besar tersebut. Nah, sehingga perusahaan tersebut lebih banyak mengeluarkan informasi karena mendapatkan banyak permintaan oleh pihak eksternal yang tertarik terhadap perusahaan tersebut. Nah, selain memiliki keterkaitan terhadap variabel ukuran perusahaan, signaling theory ini juga memiliki keterkaitan terhadap variabel profitabilitas, di mana ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi itu akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirimkan sinyal kepada pihak eksternal atau kepada pasar, di mana
Jika laporan keuangannya yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan menunjukkan prospek perusahaan itu di masa yang akan datang itu lebih baik, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, dan nilai perusahaan tersebut akan meningkat. Selain berhubungan dengan dua variabel sebelumnya, signaling theory ini juga berhubungan dengan variabel human resource accounting disclosure, yang dimana jika perusahaan berprofitabilitas tinggi itu akan memberikan informasi juga mengenai akuntansi sumber daya manusianya, dan pengungkapan tersebut akan menarik pihak eksternal seperti investor dan pasar untuk semakin yakin bahwa dana yang dikelola oleh perusahaan tersebut itu dikelola oleh sumber daya manusia yang sangat berkompeten.